Kita sering banget kan dengar kisah Nabi Nuh, biasanya yang langsung terlintas itu soal banjir besarnya. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar mendalami apa yang terjadi sebelum banjir itu? Momen ketika seorang nabi setelah ratusan tahun mencoba, akhirnya sampai di titik puncaknya dengan kaumnya. Nah, itulah inti cerita yang bakal kita bedah hari ini. Bukan cuma soal banjir, tapi sebuah narasi mendalam tentang misi, penolakan, dan sebuah doa terakhir yang mengubah segalanya. Jadi, semua ini dimulai dari sini. Coba bayangin deh, dapat perintah langsung, peringatkan kaummu sebelum azab yang pedih menimpa mereka. Wow, dari awal aja, ini bukan panggilan biasa, bukan sekedar ajakan baik. Ini tuh peringatan antara hidup dan mati. Taruhannya nggak bisa lebih tinggi lagi. Oke, jadi gimana Nabi Nuh memulai misinya ini? Intinya, pesannya itu punya dua bagian utama. Satu peringatan yang keras, dan satu lagi janji yang indah banget. Dan yang menarik, pesan Nabi Nuh ini sebenarnya simpel banget. Gak ada ritual yang ribet, gak ada teologi yang bikin pusing, cuma 3 langkah jelas nih. Pertama, sembah Tuhan yang esa. Kedua, hiduplah dengan rasa takwa dan hormat padanya. Dan ketiga, ya, taatilah aku sebagai utusannya. Gampang banget kan? Sebuah jalan yang sangat lurus. Nah, pertanyaan selanjutnya yang logis banget kan? Oke, terus untungnya buat kita apa? Kalau kaumnya nurut, apa imbalannya mereka dapat? Pertanyaan ini nih yang membawa kita ke inti dari janji yang ditawarkan. Dan imbalannya, wah ini luar biasa banget. Bukan cuma janji soal keselamatan di akhirat loh. Janjinya itu sangat nyata, sangat relevan sama kehidupan mereka sehari-hari. Dosa-dosa diampuni, hujan yang melimpah, yang penting banget buat panen mereka kan. Kekayaan ditambah, anak-anak jadi lebih banyak, dan lingkungannya jadi subur penuh kebun dan sungai. Intinya, semua yang dibutuhkan buat hidup makmur dan sejahtera. Tawaran yang komplit banget. Jadi, dengan tawaran sejelas dan semurah hati itu, kita mikirnya mereka pasti langsung dengerin kan? Nah, disinilah ceritanya mulai berbelok. Kita sekarang masuk ke fase di mana kita lihat kegigihan Nabi Nuh yang luar biasa di hadapan penolakan yang keras kepala banget. Coba lihat deh betapa totalitasnya usaha beliau. Nabi Nuh itu nggak cuma coba sekali terus nyerah. Enggak, beliau menyeru mereka tanpa henti, siang dan malam. Beliau juga strategis, coba berbagai pendekatan. Kadang ngomong di depan umum ke banyak orang. Kadang beliau datangin secara pribadi, satu persatu. Bener-bener semua cara dicoba. Dan disinilah kita lihat ironi yang menyakitkan banget dari semua usahanya. Kata-kata Nabi Nuh sendiri yang ungkapin betapa frustrasinya beliau. Semakin keras dia mencoba, semakin gigih dia memanggil. Hasilnya malah kebalikannya. Bukannya bikin mereka mendekat, usahanya malah bikin mereka makin lari, menjauh. Sekarang, yuk kita lihat lebih dekat kaumnya ini. Penting banget buat kita ngerti bukan cuma kenapa mereka nolak, tapi gimana cara mereka nolaknya. Dan cara mereka nolak itu, seperti yang bakal kita lihat, sangat aktif dan teatrikal banget. Tindakan penolakan pertama mereka itu fisik dan jelas banget. Mereka benar-benar nutup telinga pakai jari-jari mereka. Coba bayangin, ini tuh penolakan yang sengaja biar kata-katanya nggak masuk sama sekali. Tembok total. Dan seakan-akan nutup telinga itu belum cukup, mereka ngelakuin lebih dari itu. Mereka narik baju mereka buat nutupin kepala, nolak bahkan buat lihat muka orang yang lagi ngomong sama mereka. Ini bukan lagi sekedar nggak setuju ya. Ini penolakan total untuk berinteraksi di level manapun, mau itu pendengaran atau penglihatan. Jadi intinya apa dari semua ini? Penolakan mereka itu bukan penolakan yang pasif. Ini pembangkangan yang aktif dan sombong. Mereka bukan cuma nggak setuju, mereka bersikeras dalam penyangkalan mereka dengan arogansi yang luar biasa. Seolah-olah mereka itu jauh lebih hebat dari Nabi Nuh dan pesannya. Terus apa sih yang mereka pegang erat-erat sampai segitunya? Nah, ini dia. Ini bukan cuma ide abstrak. Mereka itu setia banget sama dewa-dewa yang sangat spesifik ini. Ada Wad, Suwa, Yagus, Yauk, dan Nasr. Dengan nyebutin nama-nama mereka, Al-Quran ngasih tahu kita betapa konkretnya penyembahan berhala mereka. Inilah Tuhan-Tuhan yang mereka pilih ketimbang pesan tauhid dari Nabi Nuh. Disinilah ceritanya sampai ke puncaknya. Setelah usaha yang melelahkan dan sia-sia selama bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, Nabi Nuh akhirnya sampai di batas kesabarannya. Beliau berhenti menghadap kaumnya, dan berbalik menghadap langsung kepada Allah dengan sebuah doa terakhir yang sangat dramatis. Dan doanya, wah ini kuat dan mengejutkan banget. Setelah menghabiskan waktu begitu lama mencoba menyelamatkan mereka, Nabi Nuh sekarang justru memohon kehancuran total mereka. Ini titik balik yang luar biasa dalam cerita ini. Pergeseran total dari ajakan menjadi permohonan penghakiman. Tapi doa yang kedengarannya keras ini ada logikanya.
Nabi Nuh berargumen kalau mereka dibiarkan hidup, mereka cuma akan terus menyesatkan hamba-hamba Allah yang lain. Siklus kesesatan ini akan terus berlanjut, dan keturunan mereka pun ya cuma akan melahirkan anak-anak yang jahat dan ingkar. Jadi, ini adalah permohonan untuk melindungi generasi masa depan. Dan hasilnya, persis seperti yang Nabi Nuh minta. Ayatnya lugas dan langsung ke intinya. Gara-gara dosa-dosa mereka, gara-gara penolakan keras kepala mereka ditenggelamkan banjir. Dan setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam api. Konsekuensi yang langsung dan tak terhindarkan dari pilihan mereka sendiri. Tapi, yang luar biasa, doa Nabi Nuh nggak berhenti di situ. Nggak berhenti dengan kemarahan dan penghakiman. Setelah memohon kehancuran bagi orang-orang kafir, doanya beralih jadi jauh lebih pribadi dan penuh kasih. Beliau memohon ampunan untuk dirinya sendiri, untuk kedua orang tuanya, dan untuk semua orang beriman yang berlindung bersamanya. Ini nunjukin ke kita betapa kompleks karakternya. Tegas dalam kebenaran, tapi juga penuh belas kasih. Jadi kita akhiri pembahasan kita dengan pertanyaan ini. Kisah Nabi Nuh ini lebih dari sekedar cerita sejarah. Ini adalah studi kasus yang intens tentang kegigihan, penolakan, dan benturan antara keyakinan baru melawan tradisi yang sudah mengakar. Apa yang bisa kita pelajari dari sini tentang betapa kuatnya cengkeraman masa lalu dan apa yang dibutuhkan untuk menantangnya? Nah, ini jadi bahan renungan untuk kita bawa pulang.